Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih kita dalam pembahasan kitab salat al-kusuf, yaitu salat gerhana, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang menyebutkan tentang di antara tata cara salat kusuf yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya salat kusuf terdiri dari 2 rakaat, kemudian dengan dua rukuk setiap rakaatnya, dengan bacaan yang panjang. Dan sudah kita sebutkan juga hukum dari salat kusuf. Sebagian para ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan fardu kifayah, dan yang lain mengatakan fardu ain. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika terjadi gerhana maka kita dianjurkan untuk salat, kemudian istighfar, bersedekah. Kemudian juga dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah. Dalam bab selanjutnya, masih dalam kitab salat kusuf atau salat gerhana, itu bab tentang zikru adabil qabri fi salatil kusuf, yaitu bab yang menyebutkan tentang azab kubur dalam salat kusuf. Hadis ini juga dari Aisyah, di mana Amrah mengatakan anna Yahudiyah atat Aisyata tas'aluha faqalat a'adzaki Allahu min adzabil qabri, faqalat Aisyah qultu ya Rasulullah ayyu'adzabu an-nasu fil qubur, qalat Amrah faqalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idzan billah. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فقالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت أمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر أو من عذاب النار ومن عذاب القبر. Hadis ini dari Amrah. Beliau menceritakan bahwasanya seorang wanita Yahudi mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wanita tersebut bertanya kepadanya, kemudian wanita tersebut mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari azab kubur. Kemudian Aisyah
mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah SAW setelah itu dengan mengatakan, wahai Rasul, apakah manusia diazab di kuburnya? Maka Amrah mengatakan bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda a'idhan billah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW suatu hari menaiki kendaraan beliau, kemudian terjadilah gerhana matahari. Kemudian Aisyah mengatakan, aku keluar bersama beberapa orang wanita di dekat atau di antara kamar-kamar Nabi atau kamar-kamar yang ada di masjid. Kemudian Rasulullah SAW datang dengan kendaraannya sampai ke tempat sholatnya, yaitu ke masjid. Kemudian beliau berdiri untuk sholat dan juga manusia berdiri di belakang beliau, yaitu para sahabat. Kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berdiri yang sangat lama atau panjang, kemudian rukuk dengan rukuk yang lama, kemudian kembali berdiri, kemudian berdiri yang lama, yang kurang lamanya dari berdiri yang pertama, kemudian rukuk kembali dengan rukuk yang lama. Kemudian beliau selesai sholat, kemudian matahari telah kelihatan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku melihat kalian, yaitu difitnah atau diuji di kuburan seperti fitnahnya Dajjal. Kemudian Amrah mengatakan, saya mendengar Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah itu senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari azab neraka dan azab kubur. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Aisyah didatangi oleh seorang wanita Yahudi. Kemudian wanita tersebut mendoakan Aisyah dengan mengatakan, semoga Allah melindungi Anda dari fitnah kubur atau azab kubur. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah kubur itu disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat. Dan orang-orang Yahudi mereka tahu bahwasanya di kuburan mereka itu difitnah. Maka ini termasuk hal yang sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi di masa terdahulu. Di mana Nabi SAW setelah itu yaitu senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari fitnah kubur. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu bahwasanya diperlihatkan kepada Nabi SAW ma'uridu ala Nabi SAW fi salatil khusuf min amril jannati wan nar, yaitu diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika salat khusuf, yaitu surga dan neraka. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kasafati syams ala ahdi Rasulillah SAW fi yawmin syadidil har fa shalla Rasulullah SAW bi ashabihi fa atala al-qiyam hatta ja'alu yakhirrun thumma raka'a fa atal thumma rafa'a fa atal thumma raka'a fa atal thumma raka'a fa atal thumma sajada sajdatain thumma qama fa sana'a nahwan min dhalika fa kanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat thumma qala innahu urida alayya kullu shay'in tulijunahu fa uridat alayya al-jannah hatta law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan faqasarat yadi min anhu fa uridat alayya an-nar fa ra'aytu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tuthimha wa lam tada'ha ta'kulu min khashashil ard wa ra'aytu Aba Thumama Amr ibn Malik yajuru qusbahu finnar wa annahum kanu yaqulun inna syamsa wal qamara la yaksifani illa limauti azimin wa innahuma ayatani min ayatillah yurikumuhuma fa idza khasafa fasallu hatta yanjaliya atau tanjaliya.
Dalam sanad yang lain disebut raaitu fin nari imra'atan himyariyah sauda tawila wa lam yakul min bani Israil. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu atau pada hari yang sangat panas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabatnya, kemudian memanjangkan berdirinya, kemudian ruku, kemudian berdiri panjang, kemudian ruku, kemudian berdiri panjang, kemudian sujud 2 kali. Kemudian disebutkan oleh Jabir, maka di dalam salat ini ada 4 ruku dan 4 sujud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, perlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki, di mana diperlihatkan kepadaku surga, sampai kalau aku bisa mengambil sebagian dari buah-buahannya, maka aku akan mengambilnya. Tetapi kata Nabi SAW, tanganku tidak sampai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu Nabi sendiri teringat bahwasanya itu tidak mungkin beliau lakukan. Kemudian diperlihatkan kepadaku neraka, kemudian aku melihat seorang wanita dari Bani Israel yang diazab karena seekor kucing yang dia ikat, kemudian dia tidak beri makan sampai, dan dia juga tidak membiarkannya makan dari yang ada di tanah atau dari tanaman ataupun hal-hal yang ada di sekitarnya sampai kucing itu mati. Kemudian aku melihat Abu Umamah Amr bin Malik, dalam riwayatnya yang lain yaitu Ibnu Lu'ay, bahwasanya perutnya atau ususnya itu dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam neraka, atau disiksa oleh Allah SWT dengan diseret ususnya atau perutnya ke dalam neraka. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana pada keduanya kecuali karena kematian seorang yang mulia. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW itu adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwasanya keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah SWT yang Allah SWT perlihatkan. Kalau seandainya itu terjadi, yaitu terjadi gerhana, maka salatlah sampai terlihat matahari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aku melihat seorang wanita himyarah, yaitu wanita himyar, suku himyar, yang berkulit hitam dan tinggi, dan tidak disebutkan dari Bani Israil. Maka hadis ini, hadis Jabir, di sini juga menceritakan salat kusuf. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat surga atau diperlihatkan kepada Nabi surga. Dan ini tentunya hal yang gaib, di mana Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah SWT surga, dan bukan hanya diperlihatkan surga, tapi diperlihatkan orang-orang yang atau di antara nikmat surga, yaitu diperlihatkan buah-buahan yang ada di surga, sampai Nabi berniat untuk mengambilnya. Fitnya tidak bisa. Kemudian juga diperlihatkan kepada Nabi SAW neraka. Dan bukan hanya neraka, tapi diperlihatkan juga orang-orang yang akan disiksa di neraka. Dan ini semua kekuasaan Allah SWT. Diperlihatkan oleh Allah SWT siapa nanti akan disiksa oleh Allah SWT di dalam neraka. Di sini disebutkan salah seorang wanita yang dia mengikat kucing, kemudian tidak dia beri makan sampai mati. Ini tentunya kezaliman. Bagaimana wanita tersebut menzalimi kucing tersebut. Dan ini adalah perbuatan dosa. Dan ini yang kita ambil pelajaran adalah ini sebuah kezaliman kepada hewan, kucing. Bagaimana kalau kezaliman itu kepada manusia, yang kita ambil haknya sampai dia mungkin merasa kesulitan ataupun merasa sulit dalam kehidupannya dan sebagainya. Maka tentunya lebih dahsyat siksanya. Ya, seorang wanita disiksa dalam neraka. Tentunya disebutkan wanita ini bukanlah wanita kafir.
dan bukanlah dia dikatakan disiksa di situ selamanya, tidak disebutkan, tapi dia disiksa di situ disebabkan karena dia menzalimi kucing. Ini menunjukkan yaitu pelajaran yang sangat penting. Kita menzalimi hewan saja itu disiksa, apalagi menzalimi manusia, apalagi menzalimi seorang muslim. Kemudian juga dilihat Amr ibnu Malik atau Amr ibnu Lu'ai, yang dia adalah orang yang pertama membawa patung ke Jazirah Arab ketika itu. Maka dia diseret perutnya atau ususnya di neraka. Maka ini disebutkan atau diperlihatkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW melihat surga, melihat neraka, dan diperlihatkan siapa yang ada di dalamnya atau siapa yang akan nanti disiksa. Dan ini semua adalah hal yang gaib, dan itu semua kebesaran Allah SWT. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Ini semua ada yang berbicara adalah iman, bukan akal. Maka hendaknya kita menerima berita seperti ini atau hadis seperti ini dengan iman, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Kemudian juga orang-orang terdahulu di masa jahiliyah, mereka berkeyakinan kalau seandainya terjadi gerhana berarti ada sesuatu yang terjadi, ada orang yang mulia yang meninggal atau wafat. Maka Nabi SAW membantah itu, dan karena memang gerhana itu terjadi di zaman Nabi ketika meninggal putra beliau itu Ibrahim. Makanya sebagian sahabat mengatakan bahwasanya ini terjadi gerhana karena kematian Ibrahim, putra Nabi SAW. Dan itu tentunya dibantah oleh Nabi SAW, karena ini masih terbawa dengan pemahaman yang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya gerhana terjadi karena kematian seorang yang mulia. Dan itu dibantah oleh Nabi SAW. Dan tentunya tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal tidak terjadi gerhana. Ya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini secara mutlak Rasul. Tapi ketika Rasul meninggal tidak terjadi gerhana. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya matahari dan bulan adalah ayat tanda kekuasaan Allah SWT. Bagaimana matahari Allah ciptakan memberikan sinar yang sangat terang, dan kemudian beredar sesuai dengan waktunya, dari mana dia terbit, kemudian di mana tenggelam, dan begitu seterusnya. Begitu juga bulan. Inilah ayat dan tanda Allah. Kemudian terjadi suatu hal yang menutupinya. Ini sebagai peringatan. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau seandainya terjadi gerhana maka salatlah. Maka tadi juga kita sebutkan bahwasanya dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya akan adanya fitnah kubur tadi kita sebutkan. Dan fitnah kubur itu adalah sesuatu yang hak, yang benar. Dan bahkan kata para ulama, ya hadisnya adalah mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak. Mutawatir diriwayatkan oleh orang yang banyak, maka tidak boleh membantahnya atau menyangkalnya. Karena ada sebagian orang, itu orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mendahulukan akal mereka. Mereka mengatakan tidak ada siksa kubur atau fitnah kubur. Maka para ulama menjelaskan justru fitnah kubur itu disebutkan dalam hadis yang sangat banyak atau hadis mutawatir. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang Fir'aun. Allah SWT mengatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ya, pada setiap pagi dan petang Allah SWT memperlihatkan kepada Fir'aun itu tempatnya di neraka. Maka ya, fitnah kubur ini merupakan suatu hal yang benar. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang banyak disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah, hadis Anas, hadis Bara dan yang lainnya, hadis Jabir, cerita tentang fitnah kubur, di mana seorang ketika dia dimasukkan ke dalam kubur maka
Jika dia mukmin maka dia akan dilapangkan kuburnya dan akan diperlihatkan kepada dia tempatnya di surga. Tapi sebaliknya kalau dia termasuk orang munafik atau orang kafir maka akan disempitkan kuburnya dan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Maka ini semua adalah suatu yang hak ya. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa sebelum salam, yaitu berdoa agar dijauhkan dari fitnah kubur. Kemudian hadis selanjutnya ini banyak disebutkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah ya, yang juga menjadi makna atau disebutkan dalam hadis ini tentang salat kusuf. Kemudian juga disebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW pada waktu itu diperlihatkan surga dan neraka. Juga hadis dari Asma yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Cukup panjang ya hadisnya, yang semua hadis-hadis ini menceritakan atau menyebutkan tentang ya salat kusuf, di mana kusuf terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat hadis-hadis ini ada hadis Asma, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan juga ya dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya salat kusuf itu 3 kali ruku dan juga ada yang mengatakan sampai 4 kali ruku dalam satu rakaat. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Abbas. Di sini disebutkan banyak sekali hadis ya, belasan hadis, bahkan lebih dari 20 hadis yang disebutkan tentang salat kusuf. Tapi para ulama dalam hal ini menjelaskan, pertama, berapa kalikah kusuf terjadi pada zaman Nabi SAW? Menurut pendapat yang lebih kuat, insya Allah disebutkan bahwasanya kusuf itu terjadi sekali saja. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan terjadi beberapa kali, sehingga riwayat tentang salat kusuf itu berbeda-beda. Yang paling masyhur adalah riwayat dari Aisyah dan juga yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya di dalam salat kusuf itu rukuknya 2 kali. Dan itulah yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan juga lainnya, bahwasanya salat kusuf riwayat yang paling kuat dalam hal ini adalah satu rakaatnya 2 kali ruku. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan 3 atau 4. Maka riwayat tersebut sebagian ulama mengatakan syadz, yaitu syadz itu menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua mengatakan bahwasanya berarti beberapa kali terjadi. Ya wallahu taala a'lam. Dan Imam Muslim sendiri memang menyebutkan ya, dalam riwayat atau dalam kitab beliau ini disebutkan lebih kurang ya 29 riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim. Kita tidak baca semua. Ada hadis dari Abi Mas'ud, kemudian Abdurrahman ibn Samurah yang terakhir. Kemudian sebelumnya hadis Abdullah bin Abbas yang kita tidak baca semua. Tapi yang mana kesimpulannya adalah karena semuanya riwayatnya panjang-panjang. Semuanya riwayatnya panjang. Tapi yang jelas ya, di sini tadi kita sebutkan beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwasanya tata cara salat kusuf itu adalah dengan seperti salat biasa, kemudian ditambah setiap rakaatnya 2 kali ruku. Kemudian bacaannya panjang. Kemudian juga ya dianjurkan setelah salat untuk berkhutbah atau memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kemudian dianjurkan ketika terjadi kusuf yaitu beristighfar, ya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah kemarin disebutkan bertakbir. Kemudian salat, kemudian bersedekah, bertobat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam salat khusuf ini tadi disebutkan riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika salat khusuf itu diperlihatkan surga dan neraka, kemudian diberitahukan bahwasanya manusia akan difitnah di kuburnya, diuji dengan pertanyaan dari dua malaikat. Kemudian juga disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya ketika terjadi salat khusuf itu tidak ada azan, tapi yang dianjurkan adalah membaca as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Tapi ketika khusuf, ketika kita ingin salat maka kita memanggil orang untuk salat dengan bacaan as-salatu jami'ah. Bisa dibaca 2 kali atau 3 kali kata para ulama. As-salatu jami'ah. Ini yang ada riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian faedah dari khusuf itu sendiri adalah bagaimana khusuf itu atau gerhana ada tujuannya untuk memberikan peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hubungan dengan kehidupan atau kematian seseorang. Ini ya secara singkat mungkin ya kita simpulkan ya bab yang berkaitan tentang salat khusuf atau salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan dua-duanya sama, yaitu salatnya dibaca jahar, dijaharkan. Nah, wallahu taala mungkin ini ya pembahasan kita, dan pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan kitab Al-Janaiz, yaitu kitab tentang jenazah. Ya Allah taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.